Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Audit Manajemen kelas D akan menjelaskan mengenai audit lingkungan. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari yang pertama, Nita Heronisa dengan NIM 2019-12-200, Muhammad Fajri Febrianto dengan NIM 2019-12-202, Muhammad Rofianto dengan NIM 2019-12-203, Putri Setiani dengan NIM 2019-12-204, dan yang terakhir yaitu Siti Apriani dengan NIM 2019-12-251. Audit lingkungan merupakan alat manajemen yang secara periodik, sistematis, objektif, dan terdokumentasi melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem lingkungan dan pengelolaan peralatan dan fasilitas. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi manajemen dalam mengendalikan lingkungan, sedangkan tujuan lainnya adalah untuk penilaian kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku. Fungsi dan manfaat audit lingkungan di bidang manajemen yaitu yang pertama, untuk menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan kinerja lingkungan organisasi. Yang kedua, dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan manajemen lingkungan atau usaha untuk memperbaiki rencana saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko dan dampak lingkungan, review terhadap pengendalian manajemen dan sistem yang berkaitan dengan kewajiban dan risiko lingkungan, baik yang telah lalu maupun saat ini. Yang keempat, review proses dan prosedur operasi pabrik saat ini terhadap operasi dan prosedur manajemen lingkungan perusahaan, termasuk rencana respon terhadap keadaan bahaya, sistem monitoring dan pelaporan, serta rencana perubahan di masa depan terhadap proses dan peraturan. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan tindakan atau keinginan yang akan dilakukan perusahaan atau aktivitas yang sesuai dengan tujuan lingkungan. Selanjutnya yaitu di bidang keuangan. Fungsi dan manfaat audit lingkungan di bidang ini yaitu yang pertama, untuk mencegah kerugian finansial melalui remediasi atau penghentian aktivitas atau penutupan perusahaan, larangan-larangan pemerintah atau publikasi negatif yang disebabkan oleh pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang buruk. Yang kedua, penilaian implikasi keuangan yang wajar atau fair terhadap masalah lingkungan, tanggung jawab, dan dampak dari peraturan baru. Yang ketiga, yaitu menyoroti di mana biaya-biaya bisa dihemat. Sedangkan dalam bidang hukum, fungsi dan manfaat audit lingkungan sendiri yaitu yang pertama, untuk mengukur dan meningkatkan kepatuhan perusahaan atau aktivitas terhadap peraturan-peraturan di bidang lingkungan dan juga untuk menghindari sanksi hukum terhadap aktivitas atau perusahaan atau pengelolaannya di bawah hukum dan peraturan yang berlaku. Dan untuk menunjukkan ketentuan implementasi manajemen lingkungan dalam pengadilan jika dibutuhkan. Selanjutnya yaitu di bidang pelatihan. Fungsi dan manfaat audit lingkungan di bidang ini yaitu untuk memfasilitasi praktik lingkungan terbaik serta meningkatkan kesadaran staf dan manajemen perusahaan mengenai kebijakan dan tanggung jawab lingkungan, dan untuk menilai pelatihan, pengetahuan, dan kesadaran karyawan. Dalam bidang pelaporan, fungsi dan manfaatnya yaitu yang pertama, untuk menyajikan laporan audit lingkungan untuk digunakan oleh aktivitas atau perusahaan berhubungan dengan komunitas lingkungan, pemerintah, dan media massa. Dan yang kedua yaitu untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi, institusi keuangan, pemegang saham, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Kunci keberhasilan dalam audit. Secara umum, hal ini juga berlaku dalam keberhasilan audit di bidang lainnya, bukan hanya audit lingkungan saja, yaitu diantaranya yang pertama, ada dukungan pihak manajemen, yang kedua, ada partisipasi semua pihak yang terlibat, yang ketiga, independensi dan objektivitas auditor, dan yang terakhir yaitu persetujuan dalam ruang lingkup dan prosedur audit. Jenis-jenis audit lingkungan terdiri dari 1. Audit tanggung jawab lingkungan yang terdiri dari 1. Audit kepatuhan, 2. Audit kewajiban risiko operasional, 3. Audit keselamatan dan kesehatan kerja, 2. Audit manajemen lingkungan terdiri dari 1. Audit perusahaan, 2. Audit sistem, 3. Audit kebijakan. Yang ketiga, audit aktivitas lingkungan yang terdiri dari
1. Audit lingkungan lokasi pabrik. 2. Audit limbah. 3. Audit produk. 4. Audit lintas batas. Proses audit. 1. Perencanaan audit. Tujuan dari tahapan ini sebagai berikut. 1. Untuk mengembangkan rencana audit yang akan diterapkan nantinya pada saat audit lapangan dilakukan. 2. Untuk menyusun persiapan penting sebagai perjanjian berkaitan dengan audit. Kemudian pengembangan rencana audit. Rencana audit menyajikan target yang akan dicapai dan aktivitas-aktivitas dalam audit yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Kemudian menyiapkan kuesioner pra-audit. Kuesioner disajikan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi awal dari objek audit. Permasalahan yang digali yaitu 1. Manajemen lingkungan secara keseluruhan. 2. Kebijakan pengadaan. 3. Pengelolaan energi. 4. Pengelolaan bahan baku. 5. Pengelolaan air dan limbahnya. 6. Pengelolaan limbah. 7. Pemantauan dan pengendalian kebisingan. 8. Pemantauan dan pengendalian kualitas udara. 9. Prosedur tanggap darurat. 10. Pelatihan dan kesadaran staf. 11. Informasi publikasi lingkungan. 12. Respon terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Tahapan selanjutnya yaitu review informasi latar belakang. Dibuat dengan tujuan untuk memahami objek dengan lebih dalam, seperti 1. Layout mesin. 2. Sejarah perusahaan dan aktivitasnya. 3. Cetak biru perusahaan. 4. Struktur organisasi lokasi audit. 5. Panduan dan prosedur kebijakan internal lingkungan. Selanjutnya yaitu review informasi operasional. Terdiri dari aktivitas operasional dan deskripsi proses. 2. Sistem kebijakan manajemen prosedur dan dokumenter program. Tahapan yang kedua adalah melakukan kunjungan lapangan, pendahuluan. Auditor perlu melakukan kunjungan pendahuluan untuk menemui pegawai yang bertanggung jawab. Yang dilakukan pertama adalah 1. Mengembangkan kuesioner lapangan. Dilakukan untuk mengembangkan serangkaian kuesioner sesuai dengan tahapan audit. Kedua adalah review rencana audit dan penataan logistik. Seluruh dokumen dan pengaturan harus diperbarui agar dapat merefleksikan kondisi saat ini. Tahapan ketiga adalah aktivitas audit lapangan. Dilakukan setelah perencanaan audit selesai dilakukan dan menghasilkan rencana audit yang siap untuk diimplementasikan. Berikut adalah rangkaian tahapannya. 1. Rapat pembukuan. Dengan dilakukan rapat yang dihadiri office manager dan pegawai lapangan. 2. Review dokumen. Anggota tim mengecek semua dan meminta menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan. 3. Inspeksi lapangan secara detail. Inspeksi dilakukan oleh anggota lapangan dengan protokol audit lapangan untuk memperoleh temuan-temuan yang dibutuhkan. Interview staff dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Praktik aktual lingkungan baik saat ini maupun yang telah lalu. Kedua, kesesuaian dengan atau perbedaan dari peraturan dan persyaratan departemen. Ketiga, kesadaran terhadap harapan dan kebutuhan pengelolaan lingkungan. Yang terakhir adalah saran dan komentar. Lalu ada review temuan audit. Dilakukan untuk memastikan kecukupan temuan-temuan audit untuk mendukung sebuah kesimpulan audit lapangan. Langkah terakhir yaitu adalah rapat penutup. Dilakukan untuk menyiapkan kesimpulan audit lapangan. Dalam rapat ini, auditor menyampaikan temuan yang diperoleh selama audit dan diminta klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Menyiapkan laporan audit. Secara lengkap, sebuah laporan audit harus menyajikan hal-hal berikut. 1. Ringkasan eksekutif. 2. Pendahuluan dan latar belakang audit. 3. Ruang lingkup dan tujuan audit. 4. Deskripsi metode dan pendekatan audit.
5. Ringkasan temuan audit. 6. Kesimpulan dan rekomendasi. Khusus untuk ringkasan temuan, seharusnya memuat keterangan tentang hal-hal berikut. 1. Status kepatuhan terhadap persyaratan peraturan lingkungan. 2. Status kesesuaian dengan pedoman, prosedur, dan kebijakan internal lingkungan. 3. Status implementasi praktik lingkungan yang baik. 4. Tingkat kesadaran staf terhadap masalah-masalah operasional berhubungan dengan kinerja lingkungan. 5. Status keseluruhan kinerja lingkungan. 6. Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Penyampaian draft laporan audit untuk dikomentari. Setelah draft audit dibuat, auditor menyampaikan draft tersebut untuk mendapatkan tanggapan dari pihak manajemen. Pihak-pihak yang diberikan draft laporan untuk diminta tanggapannya adalah 1. Komite Manajemen Audit. 2. Senior Manajemen Audit Lapangan. 3. Fasilitator lapangan. 4. Pegawai lapangan yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rekomendasi. Dan yang terakhir, pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laporan final. Setelah semua tanggapan yang berkaitan dengan draft laporan diterima, auditor menyusun laporan final atas audit lingkungan yang dilakukan. Dalam membuat laporan final, auditor harus 1. Menggabungkan semua komentar yang diterima sebelum menerbitkan laporan final. 2. Meminta persetujuan kepada komite manajemen audit dan senior manajemen lapangan. Output yang dihasilkan dari aktivitas tahap ini terdiri atas 1. Laporan audit yang memberikan kesimpulan terhadap A. Status kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. B. Status ketaatan terhadap pedoman, prosedur, dan kebijakan Departemen Lingkungan. C. Status kinerja lingkungan saat ini. 2. Rekomendasi untuk peningkatan kinerja lingkungan. Aktivitas setelah audit. Mengembangkan rencana tindakan. Setelah laporan final audit lingkungan diterbitkan, perusahaan mengetahui status kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan kinerja lingkungannya. Dalam laporan audit tersebut, audit menyertakan rekomendasi dan tindakan-tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Tanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pada manajemen. Auditor melakukan pendampingan jika rekomendasi ditindaklanjuti. Suatu rencana tindakan harus mencangkup hal-hal berikut ini. 1. Tujuan tindakan. 2. Tindakan-tindakan khusus yang dibutuhkan. 3. Pihak-pihak yang bertanggung jawab. 4. Alokasi anggaran. Dan yang terakhir, program implementasi. Tindak lanjut hasil audit lingkungan. Mengimplementasikan rencana tindakan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab mengambil tindakan sesuai alokasi anggarannya dan rentang waktu yang disetujui dalam mengimplementasikan rencana tindakan peningkatan kinerja manajemen lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya. Pemantauan dan pemeriksaan. Untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai dengan rencana, pihak-pihak yang berwenang melakukan pemantauan dan pemeriksaan. Secara khusus, pemantauan dan pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang 1. Progres implementasi tindak lanjut yang telah dilakukan. 2. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika implementasi tindak lanjut dilakukan. 3. Usulan solusi masalah dan revisi serta rentang waktu pelaksanaan penyelesaian. Review rencana tindakan. Review terhadap rencana tindakan dilakukan untuk menilai keberhasilan dan masalah-masalah yang timbul dari implementasi rencana tindakan yang sudah dijalankan. Poin-poin kunci untuk direview termasuk 1. Review terhadap hasil implementasi rencana tindakan. 2. Menetapkan tingkat
peningkatan kinerja yang dicapai. 3. Ruang lingkup dan jadwal audit periode berikutnya. Output dari tahap tindakan lanjut audit lingkungan adalah 1. Rencana tindakan. 2. Laporan status implementasi tindak lanjut. 3. Ruang lingkup dan jadwal audit periode berikutnya. Sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan ini sebagian besar diadopsi dari SNI 19.14001/2005 yang merupakan terjemahan dari ISO 14001/2004 tentang audit manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan. Persyaratan umum. Perusahaan harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan dan menentukan bagaimana perusahaan akan memenuhi persyaratan tersebut. Perusahaan harus menetapkan dan mendokumentasikan sistem manajemen lingkungannya. Standar Nasional Sistem Manajemen Lingkungan mensyaratkan perusahaan untuk 1. Menetapkan kebijakan lingkungan yang memadai. 2. Mengidentifikasi aspek lingkungan yang timbul dari kegiatan, produk, dan jasa perusahaan di masa lalu, saat ini, maupun yang direncanakan agar dapat menetapkan dampak lingkungan yang penting. 3. Mengidentifikasi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang diketahui oleh perusahaan. 4. Mengidentifikasi prioritas serta menentukan tujuan dan sasaran lingkungan yang memadai. 5. Menetapkan struktur dan program untuk menerapkan kebijakan dan mencapai tujuan serta memenuhi sasaran. 6. Memfasilitasi perencanaan, pengendalian, pemantauan, tindak pencegahan dan perbaikan, audit dan review untuk memastikan bahwa kebijakan dipenuhi dan sistem manajemen lingkungan tetap memadai. 7. Mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Tinjauan yang dilakukan sebaiknya mencakup 4 bidang kunci meliputi 1. Identifikasi aspek lingkungan, termasuk yang berhubungan dengan kondisi operasi normal, abnormal, termasuk saat memulai operasi atau start-up, saat selesai operasi atau shutdown, dan saat situasi darurat serta kecelakaan. 2. Identifikasi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang diikuti oleh perusahaan. 3. Pemeriksaan terhadap praktik dan prosedur manajemen lingkungan yang telah ada, termasuk yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan kontrak. 4. Evaluasi terhadap situasi darurat dan kecelakaan sebelumnya. Pelaksanaan tinjauan dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan, wawancara, pengawasan, dan pengukuran langsung. Hasil dari audit atau review lain sebelumnya tergantung pada sifat kegiatan. Kebijakan lingkungan. Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan lingkungan perusahaan dan memastikan bahwa kebijakan dan dalam lingkungan setiap manajemen lingkungannya. 1. Sesuai dengan sifat, ukuran, dan dampak lingkungan dari kegiatan, produk, dan jasanya. 2. Mencangkup komitmen pada perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran. 3. Mencangkup komitmen untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku pada persyaratan yang diikuti perusahaan terkait dengan aspek lingkungannya. 4. Menyediakan kerangka untuk menentukan dan mengkaji tujuan dan sasaran lingkungan. 5. Didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara. 6.
dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja pada atau atas nama perusahaan. 7. Tersedia untuk masyarakat. Kebijakan lingkungan merupakan pendorong untuk menerapkan dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan perusahaan sehingga sistem tersebut dapat terpelihara dengan berpotensi meningkatkan kinerja lingkungannya. Kebijakan ini seharusnya mencerminkan komitmen manajemen puncak untuk menaati persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada persyaratan lain untuk mencegah pencemaran dan untuk memperbaiki secara berkelanjutan. Perencanaan aspek lingkungan. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk 1. Mengidentifikasi aspek lingkungan kegiatan, produk, dan jasa dalam lingkup sistem manajemen lingkungan yang dapat dikendalikan dan yang dapat dipengaruhi dengan memperhitungkan pembangunan yang direncanakan atau baru, kegiatan, produk, dan jasa yang baru atau yang diubah. 2. Menentukan aspek yang mempunyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, atau yaitu aspek lingkungan penting. Walaupun tidak ada pendekatan tunggal untuk mengidentifikasi aspek lingkungan, pendekatan yang dipilih dapat mempertimbangkan hal-hal berikut ini sebagai bagian dari aspek lingkungannya. A. Emisi ke udara. B. Pembuangan ke air. C. Pembuangan ke tanah. D. Penggunaan bahan baku dan sumber daya alam. E. Penggunaan energi. F. Pancaran energi seperti panas, radiasi, getaran, dan sebagainya. G. Limbah dan produk samping. Dan yang terakhir, atribut fisik seperti ukuran, bentuk, warna, dan penampilan. Penentuan aspek lingkungan penting harus mempertimbangkan aspek-aspek yang berhubungan dengan kegiatan, produk, dan jasa. Seperti yang pertama desain dan pengembangan, yang kedua proses manufaktur, yang ketiga pengemasan dan transportasi, yang keempat kinerja lingkungan serta aktivitas para kontraktor dan pemasok, yang kelima pengelolaan limbah, yang keenam ekstraksi dan distribusi bahan baku dan sumber daya alam, yang ketujuh distribusi penggunaan dan akhir pakai produk, yang kedelapan kehidupan di alam dan keanekaragaman hayati. Persyaratan peraturan perundang-undangan lainnya, perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur yang untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan memperoleh informasi tentang persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diikuti perusahaan terkait dengan aspek lingkungannya. Yang kedua, menentukan bagaimana persyaratan tersebut berlaku terhadap aspek lingkungannya. Dan yang ketiga, tujuan, sasaran, dan program. Penerapan dan operasi dibagi menjadi 9. Yang pertama, sumber daya, peran, tanggung jawab, dan kewenangan. Yang kedua, kompetensi, pelatihan, dan kesadaran. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, dokumentasi. Yang kelima, pengendalian dokumen. Yang keenam, pengendalian operasional. Yang ketujuh, kesiagaan dan tanggap darurat. Yang kedelapan, pemeriksaan. Dan yang kesembilan, tinjauan manajemen. Yang pertama, sumber daya, peran, tanggung jawab, dan kewenangan. Keberhasilan penerapan sistem manajemen lingkungan memerlukan komitmen semua pihak yang terlibat. Manajemen puncak perusahaan harus menunjuk satu orang atau lebih wakil manajemen tertentu yang tidak tergantung pada tanggung jawab lainnya, yang harus mempunyai peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang telah ditetapkan untuk yang pertama, memastikan bahwa sistem manajemen lingkungan
ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku. Yang kedua, melapor kepada manajemen puncak mengenai kinerja sistem manajemen lingkungan untuk kajian termasuk rekomendasi perbaikan. 2. Kompetensi, pelatihan, dan kesadaran. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk memastikan orang yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan memahami tentang yang pertama, pentingnya kesesuaian dengan kebijakan lingkungan dan prosedur serta dengan persyaratan sistem manajemen lingkungan. Yang kedua, aspek lingkungan penting dan dampak yang nyata atau potensial terjadi yang terkait dengan pekerjaannya dan manfaat peningkatan kinerja perorangan terhadap lingkungan. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai pemenuhan persyaratan sistem manajemen lingkungan. Dan yang keempat, akibat yang mungkin terjadi bila prosedur tidak dilaksanakan. 3. Komunikasi. Berkaitan dengan aspek lingkungan dan sistem manajemen lingkungan, perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk yang pertama, komunikasi internal antara tingkatan dan fungsi yang beragam di perusahaan. Yang kedua, menerima, mendokumentasikan, dan menanggapi komunikasi yang terkait dari pihak eksternal yang berkepentingan. Perusahaan harus memutuskan apakah akan melaksanakan komunikasi kepada pihak eksternal mengenai aspek lingkungannya dan harus mendokumentasikan keputusan tersebut. Bila keputusan perusahaan adalah melaksanakan komunikasi eksternal tersebut, maka perusahaan harus menetapkan dan menerapkan metode untuk komunikasi eksternal tersebut. 4. Dokumentasi. Dokumentasi sistem manajemen lingkungan harus mencakup yang pertama, kebijakan, tujuan, dan sasaran lingkungan. Yang kedua, penjelasan lingkup sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga, penjelasan unsur-unsur utama sistem manajemen lingkungan dan keterkaitannya serta rujukan kepada dokumen terkait. Yang keempat, dokumen termasuk rekaman yang diisyaratkan oleh standar ini. Yang kelima, dokumen termasuk rekaman yang ditentukan oleh perusahaan sebagai dokumen penting untuk memastikan perencanaan, operasi, dan pengendalian proses secara efektif yang terkait dengan aspek lingkungan penting. Catatan dokumentasi sistem manajemen lingkungan dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, tergantung pada yang pertama, ukuran dan jenis perusahaan, kegiatan, produk, atau jasanya. Yang kedua, kompleksitas proses dan interaksinya. Dan yang ketiga, kompetensi personel. Contoh-contoh dokumen mencakup yang pertama, pernyataan kebijakan, tujuan, dan sasaran. Yang kedua, informasi mengenai aspek lingkungan penting. Yang ketiga, prosedur. Yang keempat, informasi mengenai proses. Yang kelima, struktur organisasi. Yang keenam, standar internal dan eksternal. Yang ketujuh, rencana kedaruratan. Dan yang kedelapan, rekaman. Keputusan untuk mendokumentasikan prosedur harus didasarkan pada isu seperti yang pertama, konsekuensi jika tidak didokumentasikan termasuk terhadap lingkungan. Yang kedua, keperluan untuk menunjukkan penataan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang diikuti oleh perusahaan. Yang ketiga, keperluan untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan secara konsisten. Dan yang keempat, manfaat jika didokumentasikan yang dapat termasuk penerapan yang lebih mudah melalui komunikasi dan pelatihan, pemeliharaan dan revisi yang lebih mudah, risiko lebih kecil terhadap kerancauan dan penyimpangan dan kemudahan menunjukkan ketersediaan prosedur.
Oke, selanjutnya yaitu ada pengendalian dokumen. Dokumen yang diperlukan oleh sistem manajemen lingkungan harus dikendalikan. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur yaitu sebagai berikut. 1. Menyetujui dokumen sebelum diterbitkan. 2. Menyetujui memutakhirkan seperlunya. 3. Memastikan agar perubahan dan status revisi dokumen terakhir dapat diidentifikasi. Yang keempat yaitu memastikan agar versi dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan. 5. Memastikan agar dokumen tetap terbaca. 6. Memastikan agar dokumen yang berasal dari pihak eksternal yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai dokumen penting. Dan yang terakhir yaitu mencegah penggunaan dokumen kadaluarsa. Pengendalian operasional. Perusahaan harus mengidentifikasi dan merencanakan operasi yang terkait dengan aspek lingkungan penting yang telah diidentifikasi sesuai dengan kebijakan tujuan dan sasaran, yaitu dengan menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk mengendalikan situasi yang tidak sesuai dengan kebijakan, tujuan, dan sasaran lingkungan apabila prosedur tersebut tidak ada. Ada menentukan kriteria operasi dalam prosedur dan menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur yang terkait dengan aspek lingkungan penting yang telah diidentifikasi pada barang dan jasa yang digunakan oleh perusahaan, serta mengomunikasikan prosedur dan persyaratan yang berlaku termasuk kepada pemasok dan kontraktor. Dan selanjutnya yaitu ada kesiagaan dan tanggap darurat. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat dan kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan serta bagaimana perusahaan akan menanggapinya. Dan perusahaan harus melakukan tindakan terhadap situasi darurat dan kecelakaan yang terjadi serta mengatasi dampak lingkungan negatif yang ditimbulkan. Dan yang selanjutnya yaitu ada beberapa yang termasuk di dalam pemeriksaan yaitu ada audit internal, evaluasi penataan, pengendalian rekaman, pemantauan dan pengukuran, dan yang terakhir ada ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan. Yang terakhir yaitu ada tinjauan manajemen. Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen lingkungan perusahaan dalam jangka waktu tertentu untuk memelihara kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem yang berkelanjutan. Tinjauan harus termasuk mengkaji kesempatan untuk perbaikan dan keperluan untuk melakukan perubahan pada sistem manajemen lingkungan, yaitu termasuk kebijakan lingkungan, tujuan, dan sasaran lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.